Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Radio Story. Masih bersama dengan saya, Mas Alan. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Keseraman Kereta Jakarta Jogja. Cerita ini ditulis oleh akun X bernama Bri Story. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya, mari kita dengarkan. Sepertinya gak semua penasaran harus terungkap. Ada akibat yang akan didapat. Malam ini, Raka akan lanjut cerita tentang kesasarannya dia di antara Jakarta dan Jogja. Cepat mas, kereta sebentar lagi jalan, ucap Wenda lagi. Masih bingung. Selama beberapa detik lamanya aku hanya menoleh bergantian ke arah kereta dan Wenda. Penasaran ingin tahu lebih jauh tentang tempat ini. Tapi di sisi lain, takut nantinya akan terjadi sesuatu yang gak diinginkan. Aku tahu kalau sedang mengejar dengan waktu untuk ambil keputusan, stay or leave. Sampai akhirnya aku ambil keputusan. Ya sudah, aku naik kereta lagi. Tapi janji, kalau kita nanti ketemu lagi, kamu harus jelaskan semuanya. Aku bilang begitu kepada Wenda dengan kalimat terburu-buru. Wenda mengangguk sambil tersenyum. Aku langsung berlari menuju pintu kereta. Jaraknya yang gak begitu jauh. Beberapa detik saja aku sudah melompat masuk ke dalam gerbong. Begitu sudah di dalam, pintu perlahan mulai tertutup. Setelahnya kereta mulai jalan. Hampir saja. Ternyata aku menaiki gerbong yang salah. Ini adalah gerbong yang letaknya lebih depan dari gerbong yang seharusnya. Maka harus jalan lagi ke belakang. Nah, dalam perjalanan ini aku memperhatikan isi gerbong. Ternyata penumpangnya hanya beberapa. Satu gerbong hanya berisi 2 atau 3 penumpang. Malah ada yang kosong seperti gerbong yang aku naiki. Iya, setelah sampai di gerbong yang seharusnya, ternyata gerbong kosong. Sama sekali nggak ada penumpang kecuali aku. Padahal sebelumnya gerbong ini walaupun nggak penuh tetapi berpenumpang. Aku langsung duduk bersandar, meraih botol air minum lalu menegaknya. Memperhatikan pemandangan luar. Kereta masih belum mencapai kecepatan maksimal. Di luar masih sore, dengan hamparan sawah dan kebun membentang yang kurang lebih sama dengan sebelum kereta ini memasuki stasiun aneh tadi. Kereta berjalan makin cepat. Gak mau kehilangan momen lagi. Pokoknya setiap detailnya harus aku rasakan. Terus menatap keluar memperhatikan perubahan yang seharusnya terjadi. Dan benar, hamparan langit sore yang menerangi perlahan meredup. Sangat pelan perubahannya. Langit menggelap, membuat pemandangan luar juga makin berselimut pekat. Beriringan dengan itu seperti awal tadi, kereta juga mengalami guncangan kecil selama proses perubahan ini. Guncangan kecil yang stagnan namun terasa. Puncaknya, sorenya hilang lagi. Kembali berganti malam yang gelap pekat beratap langit hitam berbintang. Ketika bergantian selesai, berakhir pula guncangan kecil yang dirasa hilang sama sekali. Menarik nafas panjang, aku memperhatikan sekeliling. Penumpang yang tadi hilang gak terlihat kini sudah ada kembali lagi. Duduk di kursinya masing-masing. Kali ini aku sudah gak terlalu kebingungan karena bukan yang pertama kali. Gak ada niatan untuk bertanya ke penumpang lagi mengenai perhentian tadi. Aku sudah tahu jawabannya, lebih memilih untuk bergulat dengan pikiran sendiri. Sambil menunggu kereta sampai di Jogja, aku terus menganalisa, mengumpulkan fakta dan coba mencari tahu jawaban dengan sedikit menerka-nerka. Aku yakin 100% kalau peristiwa tadi bukan mimpi. Permukaan yang aku injak adalah bumi. Udara yang kuhirup adalah oksigen. Bangunan yang aku lihat juga merupakan bangunan kokoh buatan manusia. Normal, termasuk Wenda. Gak ada yang aneh dengan dia. Manusia perempuan normal yang berparas cantik dan berbicara normal kepadaku. Asli, semuanya normal, nyaris gak ada yang aneh.
Benar, nyaris. Berarti nggak semuanya normal. Ada yang nggak normal. Iya, ada beberapa yang sangat nggak normal. Yang pertama, ketika mulai mendekat ke perhentian tadi, kereta seperti memasuki jalan yang nggak rata. Hal ini membuat timbulnya guncangan yang nggak mengganggu tapi terasa. Kedua, suasana selalu berganti menjadi sore hari, yang tadinya malam dan tentu saja nggak ada matahari. Tiba-tiba berangsur berubah jadi sore. Matahari muncul dengan sinar hangatnya. Ketiga, ketika perhentian itu terjadi, sebagian besar penumpang kereta menghilang. Tersisa hanya sebagian kecilnya saja termasuk aku. Terus aku berpikir, namun gak juga menemukan konklusi tepat yang masuk akal. Menuju jam 4 pagi, aku berjalan pelan menuju pintu keluar ketika kereta sudah berhenti di stasiun Lempuyangan. Sudah sampai Jogja. Berikutnya hampir 1 minggu aku habiskan waktu di rumah, di Jogja, menikmati cuti liburan yang agak lama ini. Namun sebagaimana aku menikmati waktu, tetap saja pikiranku selalu tertuju dengan peristiwa itu. Sebentar-sebentar aku melamun memikirkan. Kok aku masih mikirnya kalau kamu itu halu ya? Atau bisa jadi masih mimpi lah? Begitu ucap Nindi, sahabatku. Tapi salahku juga bercerita mengenai hal ini dan mengajak membahas karena dia ini orangnya rasional. Kami memang sering membahas hal-hal yang gak masuk akal di luar nalar. Bermacam topik trending yang mengarah ke irasional, goib, mistis, dan lain sebagainya. Namun, hal ini hanya sebatas pembahasan. Enggak loh Di, aku sangat yakin kalau aku gak sedang mimpi. Aku beneran sadar dari awal sampai akhir, jawabku. Ya, soalnya gak ada penjelasan rasional dan masuk akal. Masa tiba-tiba dari malam jadi sore, terus kereta berhenti di stasiun yang sebelumnya gak pernah ada? Kok kayak Harry Potter? Lagi-lagi Nindi bersikukuh dengan pendapatnya. Tapi ketika nanti kalau nyasar ke tempat itu lagi, sepertinya kemungkinan besar aku akan turun dari kereta lagi dan tinggal di situ sebentar. Aku akan beneran cari tahu. Paling nanti kamu akan nelpon aku dan bilang, Nindi, aku ketiduran di stasiun Gombong, ketinggalan kereta. Nindi tetap saja masih seperti itu jawabannya. Aku serius, beneran ini. Aku akan turun kereta dan akan benar-benar cari tahu, ucapku lagi. Jangan sembarangan ya kamu Raka. Nanti kalau gak bisa balik lagi gimana coba? Gak balik lagi gimana? Kok tiba-tiba kamu mulai ikut gak rasional? Aku melihat jawaban Nindi yang sepertinya mulai sedikit berubah. Enggak gitu, aku tetap percaya dengan hal-hal goib. Walaupun zaman udah seperti ini, tetap aja hal-hal begitu masih ada. Aku akan tetap rasional. Tapi kamu tolong jangan macam-macam. Tetaplah waras, karena ada orang-orang yang jadi gila karena hal kayak gini kan? Iya, aku akan hati-hati. Tapi aku benar sungguh-sungguh berniat begitu. Akan turun dari kereta dan tinggal sebentar. Gak akan langsung naik kereta lagi. Semoga nyaliku cukup besar kalau benar nanti kejadian. Singkat cerita, liburanku telah berakhir. Aku harus kembali ke Jakarta. Seperti biasa, aku memilih kereta malam juga. Jam 7 malam kereta berangkat meninggalkan Jogja. Belum juga dengan janjiku sendiri, janji tentang perhatian misterius itu. Aku akan turun dari kereta dan gak akan langsung naik kereta lagi. Makanya selama persiapan perjalanan kembali ke Jakarta ini, aku terus-menerus memikirkan hal itu. Termasuk rencana-rencana apa yang akan aku lakukan kalau benar terjadi nanti. Beda dengan kereta dari Jakarta. Kalau kereta dari Jogja akan lebih dekat kalau memang akan ada perhentian aneh itu lagi. Hanya kira-kira sepertiga perjalanan harusnya kereta sudah sampai. Jujur saja aku sebenarnya deg-degan dengan ini. Walaupun belum tahu pasti kapan, tapi aku yakin kalau hal itu akan kejadian lagi. Bisa saja terjadi lagi ketika dalam perjalanan ke Jakarta kali ini. Aku agak stres memikirkannya, sampai susah untuk tidur malam sebelum pagi.
Keesokan harinya, seperti biasa aku sudah duduk di stasiun 1 jam sebelum kereta berangkat. Kali ini di stasiun Lempuyangan. Kereta berangkat jam 10 malam. Sengaja seperti itu supaya nanti sampai Jakarta aku langsung masuk kantor. Karena ini bukan musim liburan dan bukan pula akhir pekan, stasiun tampak gak terlalu ramai. Hanya segelintir orang saja yang kelihatan, dan yang pasti sama sekali gak ada yang aku kenal. Akibat semalaman gak bisa tidur, akibat yang aku rasakan saat ini adalah perasaan mengantuk yang gak terkira. Padahal aku ada misi untuk menunggu kereta melewati stasiun atau perhentian misterius itu. Siapa tahu kereta berhenti lagi di situ. Aku gak boleh ketiduran. Sekali lagi aku melirik ke jam tangan. Ternyata kali ini sudah jam setengah 10 lewat. Ya sudah, aku memutuskan untuk masuk ke peron. Dan menurut petugas juga keretanya sudah tiba. Hanya tinggal tunggu keberangkatan saja. Singkat cerita, aku sudah berada di dalam kereta. Duduk sendirian di jajaran kursi dalam gerbong yang hanya terisi beberapa orang penumpang saja. Benar-benar sepi kali ini. Lagi-lagi gerimis mengiringi putaran roda kereta yang berputar menarik gerbong di belakangnya, meninggalkan Yogyakarta tepat jam 10 malam. Sialnya aku sudah ngantuk berat, padahal kereta baru saja jalan. No, aku gak boleh tidur, harus menunggu sampai di perhentian itu, gak boleh terlewat. Tapi ternyata gak sekuat itu, kantuk yang aku rasakan teramat dahsyat. Ditambah AC kereta yang dingin, membuat tak kuasa akhirnya tertidur cukup lelap. Apakah kereta berhenti di stasiun misterius itu ketika aku tidur? Tampaknya iya. Kereta sepertinya berhenti di perhentian misterius. Aku gak sadar dan tentu saja gak merasakan. Tapi kenapa bisa yakin? Karena ketika bangun ada seorang penumpang yang duduk di kursi seberang tapi masih sejajar. Siapa dia? Aku mengucek-ngucek mata dan aku terbangun. Masih malam. Di luar masih gelap, masih jam 2 menuju jam 3. Beberapa jam lagi sampai Jakarta. Ketiduran, kelewat dah. Aku bersungut dalam hati. Kecewa karena jadi gak tahu pasti apakah tadi kereta berhenti di perhentian itu atau enggak. Masih coba mengumpulkan nyawa. Aku perhatikan sekeliling. Ternyata penumpang sudah bertambah. Mungkin mereka naik dari stasiun lain ketika aku tidur tadi. Harusnya gak ada yang aneh. Mereka semua tidur di kursinya masing-masing. Tapi ada satu penumpang yang kalau aku tegaskan, benar-benar ternyata aku mengenalinya. Itu adalah bapak yang pernah mengajakku berbincang di stasiun Senen beberapa tahun yang lalu. Bapak yang waktu itu juga terlihat turun di stasiun misterius. Iya, aku sangat yakin kalau beliau adalah orang yang sama. Gak akan melewatkan kesempatan ini. Kali ini aku akan menegurnya dan menggali informasi mengenai tempat dia turun waktu itu. Bapak ini duduk sendirian. Dia gak tidur. Wajahnya menatap ke depan. Aku terus memperhatikan sambil menunggu untuk dia menoleh ke arahku. Saat itulah aku akan menegurnya. Mungkin karena akhirnya sadar kalau sedang diperhatikan. Akhirnya beliau menoleh. Aku langsung tersenyum. Dia lantas balas tersenyum lebih sumringah. Melihat itu aku langsung mendekat, berpindah kursi agar lebih dekat dengan beliau. "Malam Pak, apa kabar?" Aku langsung menyapa. "Malam, kabar baik. Maaf, Bapak ingat saya nggak?" Agak lupa ya, maklum sudah tua." Jawabnya. Aku memaklumi kalau Bapak ini lupa, karena sudah beberapa tahun yang lalu kami bertemu, dan itu pun hanya sebentar. Ditambah waktu itu aku sedikit agak cuek menanggapinya. "Kita pernah ketemu di stasiun Senen beberapa tahun yang lalu Pak. Waktu itu sama-sama mau naik kereta ke Jogja." Aku berusaha menerangkan, berharap semoga Bapak ini ingat. "Oh iya, yang waktu itu Masnya kelihatan sibuk banget ya. Terus saya ganggu." "Nah, iya Pak." Aku lega melihat dia akhirnya ingat. "Kita belum kenalan Pak, saya Raka." Aku mengulurkan tangan mengajak bersalaman. "Saya Gani."
Kemudian kami mulai berbincang cukup lama. Aku gak langsung menanyakan perihal topik yang sebenarnya akan aku gali, membiarkan pembahasan mengikuti arah kemana bapak ini mau. Kami membicarakan banyak hal, dari urusan negara sampai olahraga. Dan benar, kalau Pak Gani ini sendirian dalam perjalanan. Katanya dia ingin mengunjungi kerabatnya di Jakarta. Waktu itu katanya bapak sendirian. Sekarang sendirian lagi, Pak? Tanyaku kemudian. Iya, tadi anak saya cuma mengantar ke stasiun, jawabnya. Nah, akhirnya dia menyebut tentang stasiun. Ini saat yang tepat buatku menanyakan tentang stasiun itu. Oh iya, Pak Gani naik dari stasiun Gombong ya, Pak? Kebetulan saya tadi lagi tidur. Aku mengeluarkan kalimat pancingan. Sebelum stasiun Gombong kalau dari Jogja, jawabnya sambil tersenyum. Oh, ke stasiun Kebumen, Pak, atau Wates? Aku terus memancing. Pak Gani gak menjawab, hanya tersenyum. Aku diam saat itu, coba mencari rangkaian pertanyaan lain yang gak terasa mengintimidasi. Tapi Pak, maaf, waktu itu saya lihat kalau Pak Gani gak turun di stasiun Kebumen atau Wates. Bapak turun di stasiun sebelum Kebumen setelah Gombong. Maaf Pak, itu stasiun apa ya? Akhirnya aku gak sabar lagi, langsung menanyakan ke intinya. Kan memang ada stasiun itu, mungkin kamu aja yang lupa. Ah, Pak Gani ini. Tolonglah, jelaskan Pak. Aku makin penasaran. Setelah itu Pak Gani hanya tersenyum sambil sesekali menatapku. Aku melihat ada keraguan di dalam hatinya. Kasih tahu atau enggak ya? Kira-kira seperti itu tebakanku. Ada jeda diam yang terjadi, tapi Pak Gani sesekali tersenyum dengan sedikit bersuara menatap ke depan. Padahal aku ada di samping kirinya. Kemudian beliau mengambil botol air mineral yang ada di depan, lalu meminum airnya. Setelahnya kembali ada jeda diam. Aku makin penasaran dan yakin kalau ada sesuatu. Jadi begini. Akhirnya Pak Gani mulai bicara. Aku langsung memperbaiki posisi duduk menjadi lebih tegak, dengan tujuan bisa mendengar dengan lebih jelas. Sementara itu, kereta melaju dengan kecepatan maksimal. Gak terasa sebentar lagi akan sampai Jakarta. Saran saya, kamu gak usah penasaran lagi. Biarlah semuanya berjalan seperti biasa. Takutnya kamu belum siap untuk semua yang akan terjadi. Pak Gani mulai menjelaskan dengan volume suara lebih kecil dari sebelumnya. Belum siap gimana Pak? Tanyaku. Itu tadi. Kalau bisa gak usah penasaran lagi. Jalani aja hidup kamu yang sudah sangat baik ini. Lagi-lagi Pak Gani malah makin bikin penasaran. Tapi Pak, saya gak pernah melihat stasiun itu sebelumnya. Dan gak selalu saya lihat ketika sedang naik kereta Jakarta-Jogja. Itu stasiun apa Pak? Lagi-lagi Pak Gani hanya menjawab dengan senyuman sebelum menjawab dengan, harusnya kamu gak lewat stasiun itu. Tapi saya kan lewat dan lihat Pak. Aku bersikukuh sampai akhirnya kereta mulai masuk kota Jakarta. Sementara Pak Gani masih juga gak mau menjelaskan perihal stasiun itu. Selanjutnya aku masih bersikeras meminta penjelasan sebelum kami berpisah jalan nantinya. Dan benar, Pak Gani belum mau juga menjelaskan ketika kereta akhirnya sampai di stasiun Senen, yang kemudian kami turun dari kereta. Ayolah Pak, itu stasiun apa? Tolong jelaskan Pak. Itu kalimat terakhir aku ketika kami sudah berdiri di pinggir jalan menunggu kendaraan jemputan masing-masing. Raka. Beneran deh, bagusnya kamu gak usah penasaran lagi. Lupakan aja, takutnya nanti menyesal. Pesan saya, kalau nanti kereta kamu berhenti di stasiun itu lagi, gak usah turun kereta.
tetap duduk dan cukup nikmati aja pemandangan indah sore harinya. Pak Gani bilang begitu sebelum dia naik kendaraan yang datang menjemputnya. Tapi Pak, sudah, turuti aja apa yang saya bilang. Saya jalan duluan ya. Semoga kita nggak ketemu lagi. Kemudian dia pergi dengan kendaraan jemputannya, meninggalkan aku sendirian di pinggir jalan raya di depan pasar Senen. Aku tetap nggak dapat informasi banyak mengenai stasiun misterius itu dari Pak Gani. Ya Tuhan, tempat apa sih itu sebenarnya? Hari berjalan lagi, berganti dengan minggu, berganti bulan. Aku bergulat lagi dengan kehidupan dan pekerjaan di Jakarta. Namun tetap saja belum bisa melupakan rentetan kejadian aneh yang aku alami sebelumnya. Namun walaupun begitu, belum genap setahun kemudian aku sudah akan mudik lagi ke Jogja. Kali ini bertepatan dengan libur hari raya yang tentu saja nyaris semua orang di perantauan akan pulang ke tempat asalnya. Sama seperti biasanya, aku akan pulang menggunakan kereta ke Jogja. Seperti biasa juga kereta akan berangkat pukul 7 malam. Seperti kita semua tahu, kalau libur hari raya semua stasiun, terminal, dan juga bandara akan dipenuhi oleh penumpang. Begitu juga stasiun Senen, salah satu stasiun yang menampung penumpang kereta yang akan keluar kota Jakarta, termasuk aku. Sungguh pemandangan menyenangkan ketika sudah sampai di stasiun jam 6 sore. Aku melihat sangat banyak orang berdesakan dengan aktivitasnya masing-masing. Yang pasti tiket kereta sudah habis terjual. Kali ini barang bawaan agak banyak karena memang rencananya aku akan 10 hari liburan di Jogja. Tempat duduk di ruang tunggu terbuka jadi tempatku bersantai, menunggu kedatangan kereta. Sesekali memperhatikan orang-orang yang berlalu lalang. Terselip juga niat untuk mencari 2 orang yang aku harap ada di stasiun juga, yaitu Wenda dan Pak Gani. Tapi sejauh ini aku belum melihat keduanya. Semua orang yang terlihat gak ada yang aku kenal. Ya sudah, mungkin ini bukan waktunya bertemu dengan mereka. Singkat cerita, jam 7 kurang aku sudah masuk ke dalam stasiun karena kereta sudah datang. Di dalam stasiun juga sama, sangat banyak manusia yang berdesakan ingin masuk ke dalam keretanya masing-masing. Gak menemui kesulitan, aku kemudian sudah duduk manis di dalam kereta. Sementara beberapa menit lagi kereta akan berjalan. Aku masih melihat beberapa orang masih sibuk membereskan barang-barang bawaannya. Aku duduk bersama seorang perempuan yang berumur sekitar 40 tahunan. Sebelumnya kami sudah bertegur sapa, dia bilang akan turun di Wates. Cuaca kali ini cerah, gak ada rintik air yang turun dari langit. Jadinya kaca jendela sangat jelas memamparkan padatnya Jakarta. Ketika roda kereta mulai berputar berjalan meninggalkan ibu kota, campur aduk perasaan ketika waktu mudik tiba. Ada kegembiraan ketika akan bertemu dengan ayah ibu di Jogja. Sejenak meninggalkan penatnya lelah dalam bekerja. Nantinya udara yang aku hirup akan lebih segar. Lingkungan akan jauh lebih ramah, semuanya indah. Di satu sisi lain, ada perasaan cemas. Kira-kira nanti akan melewati stasiun itu lagi nggak ya? Ya, tentu saja aku masih sangat ingat dengan perhentian aneh itu. Perhentian di stasiun yang aku sama sekali belum mengenali. Stasiun yang nggak ada di peta. Aku masih ingat juga dengan janjiku ke diri sendiri. Kalau nanti kereta berhenti di stasiun itu lagi, aku akan turun dan gak akan naik kereta lagi. Aku akan mencari tahu sampai tuntas tentang stasiun ini. Gak mau penasaran lagi. Bimbang dan ragu masih aku rasakan. Tapi semua itu seringkali kalah oleh rasa penasaran. Seperti kali ini. Aku jelas agak berharap kalau nantinya kereta akan berhenti di stasiun itu. Lokomotif terus melaju dengan membawa rangkaian gerbong kereta di belakangnya yang dipenuhi oleh penumpang menuju ke timur, ke bagian tengah Pulau Jawa. Satu persatu daerah terlewati, satu persatu stasiun juga dilewati dengan berhenti beberapa menit saja. Sepanjang perjalanan, aku terus memperhatikan pemandangan luar sambil terus memaksa diri supaya nggak ketiduran. Tapi sepertinya aku nggak akan tidur, nggak ada rasa kantuk sama sekali. Sejauh perjalanan ini sudah terjadi,
dan sepertinya makin dekat dengan stasiun Gombong. Makin campur aduk perasaanku, gelisah dan deg-degan. Jadi makin gak kepikiran untuk tidur. Sampai akhirnya kereta sampai di stasiun Gombong. Aku memperhatikan semuanya, dari stasiunnya yang penuh dengan penumpang turun sampai isi gerbong kereta yang aku naiki. Gerbong yang tadinya penuh jadi sedikit lenggang. Ada beberapa kursi kosong karena penumpangnya sudah turun, tapi gerbong masih terlihat banyak penumpangnya. Aku makin gelisah ketika kereta mulai bergerak lagi, mulai berjalan menuju stasiun berikutnya. Apakah itu stasiun Kebumen atau stasiun yang lain? Di luar masih gelap malam, hanya terlihat titik-titik cahaya lampu dari rumah penduduk di kejauhan. Aku terus memperhatikan. Kereta bergerak makin cepat menuju kecepatan maksimal. Menit bergulir sangat terasa bergantiannya. Entah berjalan cepat atau malah lambat. Aku makin gugup dan gelisah, makin dekat ke tempat berhentian misterius. Dalam hati kecil semoga gak akan terjadi hal-hal aneh nantinya. Sampai titik dimana aku merasa harus mendekatkan wajahku lagi ke jendela karena melihat sesuatu. Di ujung kejauhan arah timur aku melihat langit sedikit bercahaya. Terlihat seperti ada matahari yang akan terbit, sementara bagian langit lainnya masih gelap malam. Aku masih terus perhatikan cahaya fajar di ufuk timur itu dengan seksama. Namun akhirnya aku tersadar kalau getaran kecil mulai terasa. Ada guncangan yang aku rasakan. Kereta seperti sedang melewati jalan yang gak rata. Gambarannya adalah seperti guncangan kecil yang gak mengganggu namun jelas terasa. Sementara itu cahaya dari ufuk timur makin meluas, menggeser gelapnya langit malam yang sejak tadi memenuhi langit. Pola kejadian yang sedang berjalan sama persis dengan yang pernah aku alami sebelumnya. Ketika kereta sedang mendekati stasiun misterius, ada guncangan kereta. Hari berubah cepat menjadi sore padahal harusnya masih tengah malam. Yang terakhir, penumpang kereta tiba-tiba berkurang drastis. Yang tadinya gerbong terisi penuh, tiba-tiba saja jadi tinggal hanya beberapa penumpang saja yang duduk di kursi termasuk aku. Kemana penumpang yang lain? Entahlah. Akhirnya langit sudah berubah total jadi jingga. Bukan lagi malam, tapi menjadi sore hari yang pemandangannya sangat indah. Kejadian juga, masuk ke stasiun itu lagi. Bergumam aku dalam hati dan gelisah. Hamparan sawah serta perkebunan yang dihiasi oleh hutan kecil dan besar di kejauhan menjadi pemandangan luar jendela. Semuanya bersilmu suasana sore yang menenangkan. Guncangan kecil yang sejak tadi terasa perlahan menghilang seiring dengan melambatnya laju kereta. Iya, kereta melambat, pertanda sedang mendekat ke satu stasiun, dan kemudian kereta akan berhenti. Seharusnya begitu. Aku makin gugup dan gelisah, namun dia sudah bulat untuk turun kalau kereta berhenti nanti. Detik-detik berikutnya ketika kecepatan sudah sangat lambat, kereta mulai memasuki salah satu stasiun. Stasiun yang lagi-lagi gak ada namanya. Yang pasti bukan stasiun Kebumen, stasiun yang seharusnya menjadi perhentian berikutnya. Akhirnya, mampir di sini lagi, ucapku dalam hati sambil membereskan barang-barang bawaan. Niatku makin kokoh untuk turun kereta. Banyak orang lalu lalang di stasiun yang gak terlalu besar ini. Dan kalau aku perhatikan juga, stasiun ini jauh lebih ramai dari yang sudah aku lihat sebelumnya. Gak tahu kenapa. Lebih banyak orang yang berjualan, lebih banyak warung yang buka. Pokoknya lebih banyak orang yang kelihatan. Sampai akhirnya kereta benar-benar berhenti. Jam tangan berhenti di angka 00.33. Aku membawa satu koper berukuran sedang dan tas ransel. Gak lupa ponselku. Aku bawa, walau lagi-lagi statusnya tidak ada jaringan. Bergegas aku turun kereta. Aku turun paling terakhir. Tadi aku lihat gerbong sudah kosong. Setelah turun, aku mencari kursi untuk duduk dengan niat mempelajari situasi. Ternyata ada kursi panjang di samping salah satu warung kecil yang menjual minuman dan makanan kecil. Aku duduk di kursi itu. Posisi aku duduk ini cukup strategis. Dari sini aku bisa melihat nyaris semua sudut stasiun.
Hampir sama dengan stasiun pada umumnya. Suasananya sama, mungkin hanya bentuk bangunannya saja yang beda, yaitu memanjang dan masih berbentuk bangunan lama, namun masih terawat. Bisa juga disebut bangunan kuno. Aku terus memperhatikan semua, sampai akhirnya terdengar suara lonceng keras yang menandakan kalau kereta akan berjalan lagi. Sempat ada perang batin di hati. Apakah harus naik kereta lagi menuju Jogja, atau tetap di sini? Gugup, gelisah, dan sedikit berkeringat. Aku nekat berkeputusan untuk tetap duduk di tempatku ketika pintu kereta mulai tertutup. Saat itulah gak bisa lagi mengubah niat. Aku akhirnya tetap tinggal di stasiun ini, yang entah apa nama stasiunnya. Kereta akhirnya mulai berjalan, meninggalkan aku. Kereta terus berjalan sampai akhirnya hilang dari jangkauan pandang. Aduh, Raka, ada-ada aja. Sekarang harus gimana coba? Aku bergumam sendirian dan cemas. Entah harus kemana aku berjalan. Melamun aku kemudian. Mau saya bikinin minum, ada teh atau mau ngopi? Bapak ini dengan ramah menawarkan minuman, membuyarkan lamunanku. Oh, boleh pak. Kalau ada kopi panas boleh. Maaf ya pak, saya numpang duduk. Ternyata yang menegurku adalah bapak pemilik warung. Iya mas, gak apa-apa, silakan istirahat dulu. Jawab bapak warung sambil tersenyum. Gak lama kemudian dia membawa segelas kopi sambil masih mengaduknya. Ini kopinya, katanya lagi-lagi sambil tersenyum ramah. Makasih pak, jawabku juga sambil tersenyum. Kemudian setelah memberikan aku segelas kopi, bapak warung terlihat hendak berjalan masuk kembali ke dalam warungnya. Tapi berhenti melangkah ketika aku langsung bertanya. Pak, maaf, ini stasiun apa ya namanya? Bapak itu langsung berhenti melangkah lalu menatapku. Mas dari mana, mau kemana? Kok nggak tahu nama stasiun ini? Memangnya belum pernah? Jawab bapak warung dengan raut wajah bingung. Saya pernah kesini pak, tapi hanya lewat. Baru sekarang saya turun dari kereta. Loh, emang masnya mau kemana? Belum tahu mau kemana pak, masih bingung, jawabku. Kemudian bapak warung duduk di sebelahku. Ini namanya daerah Rimbengi. Ini stasiun Rimbengi. Kok tadi nggak naik ke kereta lagi? Saya penasaran pak, pengen tahu ini tempat apa. Jadi beneran bukan penduduk sini ya? Bukan pak, saya dari Jogja, kerja di Jakarta. Ya sudah, diminum kopinya dulu saja. Kemudian bapak warung berjalan masuk ke dalam warungnya karena ada pembeli lain. Rimbengi, kok aku baru dengar ada nama daerah Rimbengi. Masih kebingungan. Sementara itu hari masih terang sore, hingga matahari akan terbenam masih menguasai pemandangan. Mungkin akan lebih menarik kalau aku keluar stasiun, ingin tahu ada apa di luar. Aku kemudian berdiri lalu membawa semua barang. Kopinya berapa pak? Tanyaku ketika hendak membayar kopi yang aku minum tadi. Gak usah mas, gratis untuk pelanggan pertama. Jawab bapak warung. Oh, makasih pak. Sekarang mau kemana? Tanya bapak itu lagi. Keluar dulu pak, mau lihat-lihat. Oh, baik. Kalau ada apa-apa bisa kesini lagi ya. Baik pak, terima kasih. Oh iya, biasanya kalau sudah masuk ke sini akan susah untuk keluar dari tempat ini lagi. Maksudnya apa pak? Tanyaku. Nanti kamu akan tahu sendiri, jawab bapak warung yang kemudian melayani pembeli lagi. Maksud bapak itu apa ya? Di tengah kebingungan, aku tetap dengan niat semula, yaitu keluar dari stasiun, lalu berjalan menuju pintu keluar yang ada di tengah-tengah bangunan stasiun. Semua orang seperti sedang memperhatikan aku, namun dengan tatapan yang ramah. Atau mungkin itu hanya perasaanku saja, entahlah. Dari pintu stasiun aku berjalan sedikit ke depan lagi, ke arah jalan
lalu menemukan gerbang keluar. Setelah sudah di luar, ternyata ada jalan cukup lebar, tapi masih jalan tanah yang padat dan keras. Di seberang jalan hanya terdapat terhampar persawahan yang sangat luas. Sejauh mata memandang hanya ada sawah dan pepohonan sangat indah. Ditambah dengan suasana sore yang menyenangkan, udara sejuk segar menenangkan, angin bertiup pelan. Tahu gak, sekilas aku teringat apa ketika merasakan ini semua. Ini seperti surga, penuh dengan keindahan serta kedamaian. Aku menoleh ke kanan dan kiri. Pandangan mata menelusuri jalan lebar ini sampai ke ujungnya. Iya Tuhan, tempat ini sungguh indah. Tepat di pinggir jalan ada kursi panjang yang di atasnya ada atap kecil melindungi. Seperti layaknya halte penumpang pada umumnya, namun lebih sederhana. Kemudian aku duduk di kursi panjang ini, lagi-lagi untuk menikmati suasana. Tapi kemudian teringat akan omongan bapak warung di stasiun tadi yang bilang kalau aku akan susah untuk keluar dari tempat ini lagi. Maksudnya apa ya? Apa benar aku gak akan bisa pulang lagi? Terus aku harus pergi kemana? Apa harus masuk kembali ke stasiun untuk menunggu kereta ke Jogja? Sementara perlahan hari mulai gelap, akan berganti menjadi malam, dan aku masih gak tahu harus melangkah kemana. Itulah akhir dari cerita yang berjudul Keseraman Kereta Jakarta Jogja yang ditulis oleh Bri Story. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah setia mengikuti cerita ini sampai selesai. Nantikan cerita-cerita terbaru lainnya dari kami. Sebelum Mas Alan pamit, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini, dan satu lagi bunyikan loncengnya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.